Guys, balik lagi dengan aku Dawi. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas tentang landak mini lagi. So, pembahasan kali ini kita bakal bahas seputar mengapa landak mini itu sering tidur di bawah serbuk kayu atau juga tempat pakan atau juga alas-alas kandang yang ada di sekitar kandangnya. Nah, pembahasan kali ini kita bakal bahas mengenai hal seperti itu. Dampak baiknya nanti juga kita akan bahas, terus dampak buruknya tentunya juga bakal kita bahas pada video kali ini. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika aku upload video, guys. Nah, kalau yang sudah subscribe, silahkan tonton dan nikmati video kali ini. Semoga mengedukasi dan juga bisa kita berbagi wawasan dan pengalaman dalam hal memelihara landak mini tentunya. Oke, pembahasan kali ini tentang landak mini yang sering tidur di bawah alas kandangnya atau bisa dikatakan serbuk kayu, atau juga landak mini yang suka tidur di bawah tempat pakannya atau benda-benda yang ada di sekitar kandangnya. Hal seperti itu dilakukan landak mini merupakan, kalau menurut aku ya, hal yang wajar. Kenapa jadi menurut aku hal yang wajar? Karena biasanya landak mini yang seperti itu dia memiliki karakter yang pemalu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi landak mini kalian itu memiliki karakteristik yang suka defense. Hal itu berguna bagi dia sendiri, guys. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya dia itu membuat dirinya merasa nyaman, itu satu ya. Membuat dirinya merasa nyaman ketika berada di bawah serbuk kayu, ketika dia berada di bawah tempat pakan dan dia tidur, dia itu juga merasa nyaman mungkin ya, dan juga melindungi dirinya pastinya. Ketika dia terselubung atau terlindung dari serbuk kayu atau terlindung dari dunia luar dengan serbuk kayu tersebut atau juga dengan tempat pakan yang dibikinnya atau dia itu nyelinap ya ke bawahnya, itu dia membuat dirinya itu, kalau bagi dirinya mungkinnya merasa terlindungi. Nah, kalau dia merasa terlindungi, tidurnya pun agak nyenyak ya. Contoh hanya seperti kita ketika takut, pasti kita akan menyelimuti diri kita dengan selimut atau apapun ya, supaya diri kita merasa tenang, supaya diri kita itu ya lebih gimana ya gitu ya. Nah, begitu juga halnya dengan landak mini. Ketika landak mini melakukan posisi tersebut, dia bisa jadi fungsinya untuk melindungi dirinya dan membuat dirinya menjadi nyaman. Dan karakteristik landak seperti itu biasanya dia memiliki karakteristik pemalu dan juga kalau dikagetin itu dia suka terkejut. Tapi jangan khawatir, hal seperti itu dilakukan landak mini. Kalau menurut aku ya, landak mini seperti itu normal aja, nggak masalah. Dan juga landak mini seperti itu dia mungkin memiliki karakteristik alami ya, karena dia berusaha melindungi dirinya supaya dia merasa aman dari pemangsa ataupun gangguan-gangguan sekitar kandangnya. Kemudian ada dampak baiknya. Dampak baiknya landak mini seperti itu, dia membuat dirinya merasa nyaman dan lain-lain sebagainya yang aku sebutkan tadi. Kemudian pasti ketika ada dampak baik, pasti juga ada dampak buruk. Nah, dampak buruknya kalau menurut aku, pengalaman aku pribadi ya, nggak terlalu ya fatal atau nggak terlalu berdampak gimana-gimana ya. Dampak buruknya mungkin ketika dia sering tidur di bawah alas kandang seperti halnya serbuk kayu atau tempat pakan. Dia itu kadang ketika tidur di bawah serbuk kayunya itu, serbuk kayunya itu kan memiliki debu, teman-teman. Jadi ketika serbuk kayu memiliki debu dan dia tidur di bawahnya dan dia jadikan selimut serbuk kayu tersebut, otomatis debu-debu daripada serbuk kayu tersebut lengket di badannya, teman-teman. Ketika serbuk kayu tersebut debunya lengket di badan, itu halnya biasa bakalan menjadi ketombe bagi landak mini ya. Nah, jadi ketombe-ketombe yang melekat di landak mini atau di kulit landak mini, misalnya di bagian kuping atau sekitarnya ya, itu bisa membuat landak mini menjadi kotor, mudah terserang penyakit. Dan juga landak mininya itu biasa ada kayak ketombe yang mengeras ya. Padahal itu sebenarnya bukan ketombe, tapi itu merupakan debu-debu dari serbuk kayu yang kalian taruh di kandangnya. Karena dia bikin selimut atau dia bikin tempat berlindung, sehingga menyebabkan debunya itu lengket di bagian kulit, tepatnya di pangkal bagian duri ya, di atas kulit lah pokoknya. Nah, hal tersebut bisa membuat landak mini kalian kulitnya menjadi kotor dan lain sebagainya.
Kemudian juga ketika landak mini kalian itu membuat tempat pakannya itu sebagai tempat berlindung, biasanya kalau tempat pakannya itu kotor, itu akan menjadi dampak buruk juga sih buat landak mini kalian. Contoh misalnya debu-debu daripada tempat pakan itu juga bakalan melekat di kulit landak mini. So, menangani landak mini seperti itu bagaimana bang? Nah, kalau versi aku ya, menurut pengalaman aku, landak mini yang seperti itu cara menanganinya supaya mengurangi dampak buruk daripada kelakuan landak mini kalian tersebut adalah kalian sediakan tempat persembunyian buat landak mini kalian. Nah, contohnya misalnya seperti halnya kotak kalian taruh di dalam kandangnya supaya dia itu bisa berlindung atau masuk ke dalam kotak tersebut. Fungsinya kotak tersebut sebagai rumah perlindungan ya. Misalnya kalau aku sebutnya itu rumah perlindungan ya bagi landak mini. Ketika kalian kasih kotak, dia bisa tidur di dalam situ. Selain itu juga kalian bisa kasih benda-benda semacam rumah-rumahan ya buat landak mini kalian, seperti halnya rumah-rumah seperti hamster. Contoh misalnya kalian memelihara hamster kan pasti ada rumah-rumahannya buat dia tempat bermain, buat dia tempat tidur. Kalian juga bisa terapkan hal tersebut pada landak mini kalian teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau dari versi aku dampaknya seperti itu aja ya. Misalnya dia sering tidur di bawah serbuk kayu, itu bakalan debunya itu lengket di kulit dan kalian bakalan repot membersihkannya. Repotnya itu ketika landak mini kalian memiliki karakter yang depends teman-teman. Ketika landak mini memiliki karakter yang depends, cara memandikan landak mini itu agak sedikit ribet ya, karena dia memiliki karakter yang depends. Biasanya duri-durinya itu cenderung ngangkat terus teman-teman. Nih, kalau landak mininya itu durinya mengeras terus ketika dimandikan, biasanya agak sulit buat disikat ya. Biasa kan aku sikatnya itu pakai sikat gigi. Jadi kalau landak mini memiliki karakter yang galak, itu agak sulit sikat gigi itu masuk atau menjangkau daripada kulit landak mini kalian. Nah, jadi itu bakalan ribet juga sih ya. Perlu beberapa kali dimandikan agar landak mini kalian itu bisa bersih maksimal. Tapi beda halnya dengan landak mini kalian yang memiliki karakter yang gak depends. Contohnya seperti ini. Landak mini seperti ini ketika dimandikan dia itu duri-durinya nggak ngangkat ya. Nah, ketika landak mini duri-durinya nggak ngangkat itu dia akan mudah disikat dengan sikat gigi. Sehingga sikat gigi tersebut bakalan mudah untuk menjangkau kulitnya dan bisa membersihkan bagian kulit pangkal durinya. Nah, itu sih biasanya ya kalau menurut aku, menurut pengalaman pribadi aku, cara membersihkannya agak sulit. Kemudian dampak buruk dari landak mini tersebut biasanya ya kalau dia sering tidur di bawah pakannya dan tempat pakannya ya, tidur di bawah tempat pakannya dan tempat pakannya itu kotor, mungkin bakalan timbul jamur-jamur perusak daripada kesehatan landak mini kalian. So, kalian jangan khawatir dengan hal seperti itu. Solusi dari aku mungkin sediakan aja tempat tidur di kandang landak mini kalian supaya dia itu mudah bersembunyi di sana dan membuat dirinya merasa nyaman. Nah, pada video kali ini mungkin itu aja penyampaian dari aku. Semoga bermanfaat dan juga bisa kita saling sharing ya. Kalau menurut aku seperti ini, kalau menurut kalian halnya beda, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.